Generasi 4G dengan digital platform membangun kompetensi petani milenial menjadi petani cerdas berbasis teknologi dengan melakukan transformasi dari kebun menjadi zona bisnis. Sehingga dalam pelaksanaannya, milenial harus memiliki kompetensi terkait satu, teknis. Dalam hal ini GAP, Good Agriculture Practice. Yang kedua, teknologi. Minimal mereka bisa menggunakan teknologi. Yang ketiga, bisnis terkait cost analysis and profit. Mari kita bahas satu persatu. Poin yang pertama, teknis. Namun dalam pembahasan kali ini kita tidak membahas GAP secara substansial. Ada yang menarik untuk kita bahas kali ini, yaitu sisi lain dari GAP itu sendiri. Kalau diistilahkan the other side of the moon, yaitu tentang keuntungan atau manfaat atau benefit atau hasil dari pelaksanaan GAP yang baik, yang standar. Generasi Zoomer itu sebutan bagi kaum milenial. Mesti punya kepekaan betapa pentingnya budidaya tanaman kakao untuk menghasilkan produk berkualitas dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, sehingga dalam peningkatan produksi harus memperhatikan tata kelola dan ruang lingkup keamanan produk, di mana produk yang dihasilkan aman bagi, yang pertama, aman bagi produsen, yaitu petani itu sendiri. Yang kedua, aman bagi konsumen. Konsumen dalam hal ini sebagai pengguna atau penikmat. Yang ketiga, aman terhadap lingkungan. Bagaimana mengelola, bagaimana menjaga, dan bagaimana melestarikannya. Dalam kegiatan peningkatan produksi, kita didorong untuk mampu mengidentifikasi faktor-faktor pembatas dan penggunaan bahan-bahan input, yaitu pupuk dan pestisida, sehingga produk yang dihasilkan tidak berefek merusak lingkungan dan merusak diri kita sendiri. Walaupun selama ini petani lebih memilih menggunakan pestisida dan pupuk kimia dengan dosis dan cara sesuka hati mereka. Padahal sudah sangat sering petani diberitahu tentang bahaya dari pestisida. Tapi masih banyak petani yang keras kepala. Mereka ngeyel. Seolah-olah mereka punya jurus sakti menghindari efek kimia pestisida. Akibatnya, biji kakao yang dihasilkan mengandung residu kimia tinggi. Tanah mengalami erosi, di mana lapisan permukaan tanah menipis, sehingga nutrisi tanah pada lapisan topsoil terdegradasi atau berkurang. Tanah menjadi masam, pH-nya kira-kira di bawah 5, distribusi nutrisi ke tanaman jadi terhambat, serta lingkungan sekitar pun rusak. Jika sudah demikian adanya, mau bagaimana lagi? Ini bahaya. Sudah sangat jelas kerusakan yang terjadi. Inilah salah satu alasan terjadi penurunan produksi biji kakao, termasuk produk-produk pertanian secara umum. Keadaan ini sudah berlangsung sangat lama. Apakah keadaan ini mau dibiarkan saja? Menurut teman-teman gimana? Jika keadaan ini dibiarkan saja, maka mungkin suatu saat nanti generasi selanjutnya tidak akan punya cukup pangan. Terus, siapa yang mau disalahkan? Anda? Saya? Atau kita semua yang mewarisi kesalahan pengelolaan kepada generasi kita selanjutnya? Saatnya lakukan perubahan. Time is now. Dan jangan cuma di bibir saja, jangan cuma ngomong doang. Saatnya kita ganti. Saatnya kita rubah semua cara dan kebiasaan lama. Saatnya kita kontrol kebun kita, kontrol your farm. Saatnya pemanfaatan bahan organik menjadi prioritas utama sebagai jaminan mutu dan kualitas produk pangan termasuk biji kakao. Keberlanjutan dari ketersediaan biji kakao berkualitas menjadi tantangan bagi petani, sehingga bisa mensuplai produk biji kakao yang diinginkan oleh konsumen itu sangat penting. Di mana konsumen menginginkan produk biji kakao dengan tingkat residu kimia rendah atau bahkan zero residu nol. Pertanian yang cerdas tidak hanya dilakukan dengan mengandalkan kemampuan teknis GAP, tetapi juga memperhatikan perubahan iklim dan berusaha untuk mengantisipasi tantangannya, serta melindungi ekosistem asli dan keberaneka-ragam hayati yang ada di kebun dan di sekitar kebun kita. Menghindari deforestasi atau pembendulan hutan, mempertahankan kesuburan tanah, serta memperhatikan sumber-sumber daya air yang ada dalam kebun dan di sekitar kebun kita. Ini yang dimaksud dalam environmental ethics, perhatikan lingkungan. Dengan pertanian cerdas,
cerdas budidaya, cerdas finansial, cerdas iklim, cerdas lingkungan, diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup petani, meningkatkan daya pulih kebun, serta memberi efek terhadap kelestarian alam sampai generasi-generasi selanjutnya. Kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu teknologi. Kembali lagi kita ngomong tentang teknologi dan digitalisasi industri 4.0. Dan selalu menjadi pertanyaan bahwa apakah itu penting? Kan kita tinggal di desa. Katanya mereka tidak begitu terpengaruh dengan teknologi digitalisasi 4.0. Oh ya? Dalam benak saya, ini petani sadar nggak ya? Ini zaman now. Zaman milenial. Bukan zaman mereka waktu masih muda dulu. Ups, sorry, ngomongnya kasar ya? Memang harus begitu. Karena tanpa mereka sadari bahwa lingkungan sekitar mereka telah menarik sebagian kehidupan mereka masuk dan mengikuti perubahan teknologi. Dan ternyata banyak dari keluarga petani terpengaruh dengan perubahan teknologi digital. Dan pengaruhnya luar biasa loh. Sampai merubah pola hidup mereka menjadi jauh lebih konsumtif. Digitalisasi 4.0 telah memunculkan berbagai macam tantangan dalam semua sektor pekerjaan, termasuk sektor pertanian. Sehingga sektor pertanian pun perlu beradaptasi dengan teknologi 4.0 untuk menjawab tantangan ke depan. Di mana yang terjadi, suplai produksi pertanian sudah menurun, sementara permintaan pangan semakin meningkat akibat semakin meningkatnya populasi manusia di dunia. Di sisi lain, tenaga kerja pertanian semakin berkurang. So, kita butuh inovasi, kita butuh sumber daya manusia dengan daya saing tinggi, kita butuh agent of change, kita butuh generasi Zoomer, generasi milenial, karena mereka terbiasa dengan digitalisasi. Mereka inovatif, mereka punya gagasan-gagasan kreatif. Ini sangat bermanfaat bagi keberlanjutan pertanian. Perubahan geopolitik dan geoekonomi dunia menuntut kita untuk cerdas dan cepat dalam berpikir, mengambil keputusan dan tindakan, serta bekerja. Kita butuh suatu sistem keterhubungan, sistem keterpaduan, sistem yang terintegrasi agar nantinya teknologi digital menjadi sarana yang memudahkan petani, bukan sekedar hiburan saja. Sehingga pemanfaatan teknologi menjadi kebutuhan penting bagi petani dalam proses peningkatan teknis budidaya dan pemasaran dengan mengefisiensi tenaga dan waktu. Dengan teknologi digital akan sangat bermanfaat bagi petani untuk meningkatkan kondisi kebun dan produktivitas tanaman serta hasil yang berkualitas. Inovasi serta perbaikan terus-menerus atau continuous improvement, serta mencari dan berbagi informasi tentang isu-isu terbaru menjadi keharusan. Dan sekarang ini, kaum milenial lebih suka eksis dengan segala kegiatannya. Kemudian mereka menyebar informasi itu. Dan ini sudah menjadi rutinitas mereka. Syukurnya, medsos memfasilitasi hal tersebut. Medsos memberi kita ruang agar bisa terus eksis menyebar informasi. Disinilah peluang kita. Peluang untuk berbagi dan mencari pengetahuan tentang perkembangan teknologi pertanian, terutama kakao. Jadi, digitalisasi itu penting.